warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun keladi, tumbuh subur di pinggir sumur. Semoga yang menjawab salam saya tadi banyak rezeki, panjang umur. Sudah jawab gak? Amin baik atau udah jawab? Jadi supaya kebagian galo, pahalanya dan juga doa bersama kita tadi kita ulangi sekali lagi karena kita jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Karena mungkin ada badannya di sini, pikiran tempat lain. Badannya di sini mungkin kita sibuk menengok HP, aktivitas dunia maya dan sebagainya. Sejenak kita tafakur, saling mengingatkan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kedua ini jawab gak? Saya galak galo kita yang hadir nih, ya banyak rezeki, panjang umur. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masyabihil qur'an amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar yang sedang berduka di malam hari ini, yaitu keluarga besar kanda kami Harliansah atau biasa kita panggil Kak Ian ya. Keluarga besar yang sedang berduka di malam hari ini. Hadir juga bersama kita di malam hari ini unsur pemerintahan. Kami lihat ada kanda kami Haji Depi Siswanto, Kabakesra Setda Musyirawas. Hadir juga kanda kami Alam Samanan, anggota DPRD Kabupaten Musyirawas. Hadir juga tadi kami dengar Camat Tugu Mulyo. Dan juga begitu banyak, alhamdulillah suatu keberkahan di malam hari ini rekan-rekan Ustadz. Yang nyebutnya agak susah saking banyaknya. Ini di absen dulu. Mulai dari senior saya Ustadz Haji Saiful Hidayat Sarjana Agama. Hadir juga Kiai Haji Ali Sodikin. Dan juga bersama kita rekan sejawat kami Ustadz Yosef Ariansa. Hadir juga ini Al Mukarram Imam Besar Masjid Agung Darussalam. Ini senior saya, guru saya Dr. Andes Kiai Haji Sultoni. Hadir juga kanda kami Haji Yusran Amri, mantan Kabakesra Setda Musyirawas, dan juga Ketua DMI Kabupaten Musyirawas, memanda kami Haji Idham Khalid. Hadir juga Ketua FGN Kabupaten Musyirawas, kanda kami Wasolah Husdi. Hadirin wal hadirat, Bapak Haji, Ibu Haja, mohon maaf saking banyaknya semuanya tanpa terkecuali. Saya doakan semoga saja kita semua yang hadir di malam hari ini diberi kesehatan, panjang umur, mendapat rezeki yang barokah lagi melimpah. Amin. Ya rabbal alamin. Sebetulnya banyak yang lebih pas ataupun lebih cocok untuk menyampaikan tausiah di malam hari ini karena banyak rekan-rekan ustadz yang hadir. Tapi berhubung beberapa hari yang lalu Kak Ian menghubungi saya, memberi amanah untuk menyampaikan tausiah di malam hari ini. Jadi karena Kak Ian ini senior saya di Kesra, beliau ini malang melintang. Kalau bahasa buah-buahan tulang lotok kering, masalah ilmu Kesra itu kan. Jadi aku tidak berani mengolah perintah Kak Ian. Kalau Kak Ian ngomong siap tuh lah aku jawab, asal perintah itu benar tadi kan. Kalau perintah itu salah, aku bela kira-kira. Nah itulah dasarnya ataupun kira-kira daripada ngaku malam hari ini saya diberi amanah untuk saling mengingatkan, bukan menggurui, bukan mengajari kepada para guru, orang tua kami, para jemaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalau bahas hak kecul, nak hebat mama no ceramah, kalau lah ngantuk tuh nggak nyambung. Untuk itu kita santai, insya Allah tapi bermakna.
Bapak Ibu para jemaah takziah yang dirahmati Allah, seorang ulama besar pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, apa pendapatmu tentang dunia ini?" Menjawab guru tersebut, "Nah, dunia ini datang dan pergi. Tidak ada yang abadi." "Apa maksudnya wahai guru?" kata murid tersebut. "Maksudnya begini, nak. Kalau di atas dunia ini manusia lahir terus menerus tanpa ada kematian, maka dunia ini akan penuh. Penuh lahir terus, tidak ada yang mati, maka akan penuh. Sebaliknya, jikalau di atas dunia ini manusia mati terus menerus tanpa ada kelahiran, maka manusia akan punah ataupun selesai. Tidak ada generasi penerus. Berarti itulah jawab ulama, dunia ini datang dan pergi. Tidak ada yang abadi. Coba kita merenung. Kita ini bergantian hidup di atas dunia ini. Sebagaimana kata pepatah, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dari zaman Nabi Adam, berapa dikasih jatah hidup oleh Allah umat Nabi Adam dulu? Ribuan tahun. Turun lagi ke umat Nabi Nuh, berapa jatah umur diberikan oleh Allah umat Nabi Nuh? Ratusan tahun. Sekarang kita umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, berapa kita diberi jatah hidup oleh Allah di atas dunia? Hah? 23? Oh, 63. Alhamdulillah. Kita 23. Lewat berarti banyak banget. Jadi puluhan. Jarang sekali umat Nabi Muhammad yang hidup sekarang ini yang nyampai ratusan tahun. Jarang sekali. Kalaupun ada, itu stok lama. Nah, gak apa-apa, tahu stok lama. Nenek kita zaman bilek dulu banyak pengaruh. Itu umurnya ratusan tahun. Stok lama. Kalau stok baru, banyak tak tahan lama. Bukan aku nakuti. Coba kita sebut yang terkenal yang tidak terkenal lebih banyak yang mati ini kan. Yang terkenal Jupe. Kenal dengan Jupe, Pak? Julia Perez. Berapa umurnya waktu meninggal tuh? Berapa, Pak? 40 tahun. 36 kalau salah Mang Edi ya. Mang Edi ini hobi nonton betis, berita selebritis. Aku juga galak nonton nih. Makanya ada pengetahuan kan. Jupe 36 tahun. Turun dikit ke artis yang agak muda, Olga Saputra. Berapa Olga meninggal kira-kira, Mang? 38 ya? 28. Nah, katakanlah 30 di bawah Jupe dikit. Kita mbek dari kalangan ulama. Ustadz Jepri Al-Bukhari, UJ. Berapa umurnya meninggal? 40 tahun. Balik ke ustadz lokal yang belum nama ini, Ustadz Taufik Asnuri. Berapa? 45 tahun. Nah, itu yang terkenal Bapak Ibu, yang sudah mendahului kita. Yang tidak terkenal dia lari gitu, beda tahu kadang kan, kecuali tetangga gitu. Nah, itulah maksudnya datang dan pergi. Kita ini Bapak Ibu, kata Syekh Siti Jenar, semenjak kita dilahirkan, bayi itu sudah berada di jalan menuju kematian. Betul? Tapi tinggal cepat atau lambatnya kita tidak tahu. Benar Bapak Ibu? Siapa tahu Bapak Ibu duluan, aku yang terakhir. Anda tahu gitu. Kalau Bapak Ibu protes kita balik, siapa tahu aku yang terakhir, Bapak Ibu yang duluan. Anda tahu gitu ya Bapak Ibu? Itu. Jadi kita tahu gitu nih. Kapan giliran kita tidak? Hal ini sebagaimana firman Allah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan, katakanlah ya Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepadamu tentang ruh, maka jawablah, urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi akal gitu ini sangat terbatas, Bapak. Jangankan nebak kematian, besok begitu udah tahu apa yang terjadi. Aku sehat, aku sakit, tidak Bapak Ibu, aku kecelaka, aku selamat. Nah,
tidak ada yang tahu. Lalu ada 3 hal yang dirahasiakan Allah tentang masalah kematian ini. Yang pertama, kapan? Yang kedua, di mana? Dan yang ketiga, dengan cara apa? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kapan? Menyangkut waktu. Ada yang tahu kapan giliran kita mati? Ada yang berani angkat tangan? Tidak ada. Termasuk Pak Ustadz tidak berani angkat tangan. Kapan yang giliran kita? Betul Bapak Ibu? Makanya saya terharu Bapak Ibu ada dengar lagu Pasha Ungu itu. Ini sakitnya. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, bukan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Kalau kita resapi, ini maknanya nasihat. Ya dah, andai ku tahu, kita nak mohon loh baca. Betul? Kalau kira-kira kan, kalau baca panjangkan. Nah, tapi kita tidak ada yang tahu. Mengapa dirahasiakan Allah masalah waktunya? Supaya kita ini siap setiap saat. Kalau berbicara masalah waktu kematian, kita yang muda ini kalam samanan galak sombong. Apa kita yang muda nih galak sombong? Seakan-akan kita ini masih lebih lama hidup daripada yang tua. Perasaan gitu. Padahal kematian itu tidak pakai syarat. Mati tidak harus tua terlebih dahulu. Betapa banyak yang muda mendahului yang tua. Mati tidak harus sakit terlebih dahulu. Betapa banyak yang sehat mati mendadak. Tidak ada syarat. Jadi kita yang muda juga Bapak Ibu, jangan sampai kita sombong. Kematian ini sama cak buah kelapa. Buah kelapa itu tidak ada nunggu tuen yang umban tuh. Betul tidak Bapak Ibu? Ada yang dogan nyampah. Ada yang masih putihnya lah nyampah. Ada yang latuonnya baru nyampah. Begitulah kehidupan Bapak Ibu. Betul? Jadi kita tidak ada yang tahu. Manusia dengan sedikit akal, dengan sedikit ilmu yang diberikan Allah, bisa menciptakan berbagai alat untuk membantu kemudahan hidup kita. Salah satunya HP, dan juga ada alat untuk mengukur cuaca. Tapi Badan Meteorologi tidak pernah berani mengatakan alat itu untuk mengukur cuaca. Judulnya perakiraan cuaca. Takut meleset, mecot. Buka HP, besok di Muara Beliti akan hujan, sedia payung sebelum hujan. Pas nyampai ke Beliti, panas kedengkang kalau segitu. Jika tidak mudi, katanya hujan, kan hujan. Namanya perakiraan. Nah, untuk mengukur waktu, mengukur umur, kita tidak akan pernah mampu menciptakan alatnya. Dan tidak akan pernah diberitahu. Kalau ada alat itu, lemah, wong kayo, wong sugih pacak beli alat itu. Betul nggak? Misalnya ada alat ditempel ke dado 150 tahun. Dikit deh umur. Kalau ada alatnya, betul nggak? Atau andaikan umur kita ini nomor urutnya dititipkan dengan Persatuan Amal Kematian. Di Muara Beliti ini ada Persatuan Amal Kematian gitu. Ada ya? Dititipkan. Seluruh warga Muara Beliti ini nomor urut matinya lah dititipkan dengan Persatuan Amal Kematian. Udah rasan tuh. Tinggal melobi ketua amal kematian gitu udah wak. Kira-kira ketua amal kematian tuh rokoknya jarum. Kok rokok jarum sepak? Petang-petang mah. Ayo Pak Ketua, bocor ke dikit deh. Kapan giliran kuni mati gitu? Buka catatannya, catatan tebalnya banyak warga Muara Beliti. Wah, ngakak nomor 100 nih. Yang mati ini baru 50. Main siapa itu? Masih baca katanya kan. Melenggang wujud dunia nih. Datang lagi jemaah kedua. Ayo Pak Ketua, buka boleh bocor kan? Kak rokok kira-kira jam supaya boleh tak? Pasti jengok. Nah nomor urut ngakak 52. Yang mati ini 50. Siap-siap lah kakak. Aku tanya balik umpan. Aku rasa yang 52 ini tak keluar masjid lagi. Tak keluar masjid masih apa kat sini? Asa sungaja tak keluar lagi rasul. Makan minum di antar jalan. Ngapain nomor urutnya lah dekat. Tapi kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Saya ada waktuku ceramah nek. Saya ada. Ini tak berbicara waktu gitu namanya. Jangan sampai kayak kamu udah dapat pahala menutup Ustadz kakak memang kalah Ustadz. Oh ceramah gitu kan. Giliran biduan nyanyi. Makanya uji biduan tamu.
Kalau warga Beliti, mang, tempat lain gitu lah. Kalau di Beliti, Samo baik, nah aku udah tahu kalau Samo baik. Kira tempat lain. Nah. Jadi alhamdulillah kita semangat kalau dengar ceramah ya. Jangan sampai kita nih ustaz tuh kalah dengan bidu. Nah, musuh belaimin. Nah, kita lompat lagi yang kedua. Apa tadi? Di mana? Masalah tempat. Tempat pun kita tidak ada yang tahu di mana nanti kita akan meninggal. Sehebat apapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun titelnya, setinggi apapun jabatannya, tidak tahu di mana dia akan mati. Ada orang melamuni berita di Kalimantan di lampu merah, ya, di perempatan lagi nunggu lampu hijau. Tahu-tahu ada tonton remblong, mati. Berapa jumlah yang mati? 21 yang mati. Andaikan 21 ini yang mati ini sudah tahu di perempatan itu dia bakal mati, seumur hidup dia galak lewat jalan tuh. Benar tak kira-kira, Mang? Benar? Tak kegalak, ya? Kalau ada jalan kira-kira jalan lain, pasti lewat jalan lain. Tak kegalak dia lewat perempatan ini. Termasuk kita kira-kira sudah ditentukan kita bakal mati misalnya di Bengkulu, seumur kita pasti tidak galak ke Bengkulu. No, dikit ke Bengkulu kan. Yang laut aku udah ingat laut, banyak laut tempat lain gitu. Kalau tahu tempatnya di mana kita bakal mati, tidak ada yang tahu. Kalau kita boleh milih tempat, mungkin kita pengen mati di masjid saat ibadah, betul Bapak Ibu? Atau paling tidak di rumah, warga sudah kumpul, sudah mendoakan kita, membacakan ayat surat suci Al-Quran, kita sudah berwasiat. Itu kalau kita bisa memohon, tapi kita tidak diberitahu di mana kita akan meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu yang dirahasiakan? Dengan cara apa? Caranya. Termasuk cara ini Bapak Ibu, ada yang tahu dengan cara apa kita mati? Apakah kita sakit, kecelakaan, atau sehat? Nah, atau karena mang corona, kata Mang Edip tadi kan? Atau karena mang corona. Kita tidak ada yang tahu dengan cara apa. Bahkan ada juga yang rahasia kematian ini, uang dengan minum kopi baik pacak mati. Percaya enggak Bapak Ibu? Tapi kopinya kopi aku dulu. Kopi Mirna. Masih ingat kejadian kopi Mirna? Kopi yang dikasih racun mati minum kopi. Itulah terkenal dengan kopi Mirna. Ada juga uang mati hanya karena masalah jerawat. Ada yang protes, Pak Ustadz tak kabeh gara-gara jerawat mati. Jingok dulu cukup kronologinya, prosesnya. Ada siswi dibully itu apa? Diejek ya. Rainya banyak jerawat di sekolah. Balik dari sekolah, karena dia kecil hati, dia malu, berjalan lah pinggir jalan lain, jalan besoni sambil micit jerawat, kan kesal nih. Tak sadar, berjalan tadi di pinggir, nengah dikit. Tak tahu ada mobil puso tadi, jalan tahu mana mati. Ngapa sih lu mati? Mati karena mencet jerawat, gitu. Nah, jangan sampai itu mati tragis. Nauzubillah min dzalik. Ada juga mati karena kecelakaan. Itu ingat 1 tahun yang lalu, 9 Januari 2021. Ada peristiwa pesawat jatuh. Masih ingat pesawat apa? Pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan 182 dari Jakarta tujuan Pontianak. Setelah lepas landas pukul 11 siang hilang kontak. 50 penumpang, 6 awak kabin. 50 penumpang, 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi. Kita merenung, andaikan mereka bakal tahu mati di pesawat, mungkin seumur hidup tidak mau mereka itu naik pesawat. Betul? Mereka datang ke bandara disambut dengan senyuman oleh orang yang petugas di bandara. Satu persatu mendekati pintu masuk ruang tunggu. Mereka tidak sadar, mereka mendekati pintu kematian. Mereka disambut dengan senyum. Mereka tidak sadar, padahal senyuman itu yang terakhir kali. Ketika diumumkan, para penumpang yang terhormat, pesawat Anda Sriwijaya Air nomor penerbangan 182 dari Jakarta menuju Pontianak segera akan diterbangkan. Segera memasuki pintu pesawat.
gemer untung, timbang gancang, timbang cepat nak masuk pesawat kan. Padahal nomor duduknya ada. Nak cepat berlomba-lomba. Mereka tidak sadar, mereka itu berlomba-lomba menuju kematian. Andaikan mereka diberitahu, diumumkan, para penumpang yang terhormat, pesawat yang Anda akan tumpangi sebentar lagi akan meledak. Silakan Anda masuk, akan diberi pesangon 1 miliar. Apakah Bapak Ibu mau? Jangankan 1 miliar, 10 miliar, udah gelak, giru-giru. Nah, dapat duit 10 miliar, tidak kayu seran. Kalau giru-giru lama mati. Tapi itulah namanya takdir. Sudah ditentukan Allah. Dengan cara apa kita juga tidak ada yang tahu. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah. Hidup ini adalah perjalanan. Finishnya adalah sakratul maut. Jadi kita malam hari ini takziah malam yang ke-7 atas meninggalnya Wanda kita Haja Muslimah binti Saidah. Suatu saat kita juga akan ditakziahi oleh para tetangga dan saudara kita. Kita diingatkan. Perjalanan hidup, finishnya sakratul maut. Hadiahnya yang akan kita peroleh bagi kita yang bertakwa, bagi kita pemenang, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagi yang kalah menjalani kehidupan ini, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. 2 pilihan yang akan diberikan tiket, apakah ke surga ataupun neraka. Berarti Bapak Ibu, seluruh proses hidup kita ini itulah puncaknya. Sebanyak pun apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun titel kita, kalau kita nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka semuanya gagal. Betul Bapak Ibu? Semuanya gagal. Ada kata untuk gatot, gagal total. Kita masih diberi kesempatan. Saya Bapak Ibu dengan Kak Yani saling menghadiri. 4 bulan yang lalu Kak Yani menghadiri takziah di rumah orang tua saya. Saya juga baru kehilangan orang yang cintai, ayahanda saya. Ayahanda Haji Muhammad Rizali Wazir, kira-kira 4 bulan yang lalu meninggal. Tapi saya dapat motivasi spiritual, karena saya ikut penyelenggaraan jenazah. Inilah bukti memang kita husnul khotimah itu ada dan ini sudah dijanjikan Allah. Suatu almarhum meninggal, ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi ada juga orang yang menggali kuburan pun ikut bercerita. Mengucapkan syahadat dengan sangat mudah, tanpa dituntut. Setelah dia mati, ruhnya sudah berpisah dari badan, mati dalam keadaan tersenyum. Setelah itu menimbulkan keringat sebesar biji jagung di wajahnya, tapi badannya kering. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah, ciri-ciri mati husnul khotimah. Setelah itu Bapak Ibu, saat proses penggalian kubur, bukan saya yang bercerita. Tim penggali kubur menelpon saya, Pak Ustadz, sabar sejenak, kami terharu karena kuburan almarhum yang akan ditempatin ini menimbulkan bau wangi semerbak yang sangat wangi, dan sepengalaman kami menggali kubur belum pernah terjadi seperti ini. Masya Allah, saya menangis. Inilah yang dirindukan oleh semua orang. Tidak ada gunanya harta yang banyak, jabatan yang tinggi dan sebagainya kalau kita gagal nanti pada waktu proses sakratul maut. Inilah puncak kehidupan kita yang akan kita perjuangkan. Betul Bapak Ibu? Kita hadir di malam hari ini, kembali kita semangat. Apa tujuan hidup kita ini? Kita lahir tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Mati kita dalam keadaan telanjang, lahir waktu itu juga dalam keadaan telanjang. Berarti tidak membawa apa-apa kecuali amal ibadah kita. Sebagai suatu renungan Bapak Ibu, di penghujung nasihat yang singkat ini, apa yang mau kita banggakan di atas dunia ini? Supaya kita paham, jangan terlalu kita berlebihan mencintai dunia. Apakah kita tidak boleh mencintai dunia? Boleh saja. Hal ini sebagaimana dijawab oleh Bang Haji Roma Irama lewat sebuah lagu. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Reng 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 reng. Acak boleh nyanyi, Pak Ustaz ya. Kira-kira masuk tak lagu Bang Haji Roma? Masuk. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat
kau akan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Tidak ada kita nih yang luput dari kematian. Sebagaimana ada juga sebuah syair, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mati kali gini. Ustaz, mati ya, Mang? Mati. Jemaah? Yang tua? Yang muda? Kulu nafsir? Jangan kalau duluan mati, Mang. Kalau pajak panjang umur kali gini belakang memang. Alhamdulillah, amin. Ya Rabbal alamin. Nah, sebagai suatu renungan supaya kita betul-betul paham hakikat hidup di dunia ini, apa yang mau kita banggakan, ya? Kita punya rumah mewah, anggaplah rumah yang paling mewah. Tapi rumah terakhir kita apa, Bapak Ibu? Kuburan. Rumah minimalis tipe 21, panjang 2 meter, lebarnya semeter. Tipe 21, dak katik jendela, dak katik pintu. Apalagi nak berani, betul? Lalu pakaian, apa yang mau kita banggakan? Semahal apapun pakaian kita pakai di atas dunia ini, tapi pakaian kita terakhir sebagai penghormatan itu adalah kain kapan. Berapa kain kapan satu set untuk satu jenazah, Mang? 90.000 kan? Itu lengkap dengan parfum, kata bagus ya. 90.000 betul-betulnya. Nak berduit, nak miskin, tetap kain kapan, harganya sama baik. Nggak mungkin uang kayu kain kapannya 1 miliar. Kenapa? Supaya dapat tempat istimewa kayak di alam kubur. Nggak hati rumus model itu. Betul? Kendaraan terakhir gitu Bapak Ibu. Walaupun di atas dunia mungkin kita pakai Pajero, Fortune, ya, bukan Fortune minyak goreng nggak, Fortune mobil. Tapi kendaraan terakhir gitu apa Bapak Ibu? Ringo. Rodanya siapa? Manusia. Mereknya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang nanya apa Ustaz? Apa arti merek di Ringo? Lah kak onyol ya ku jawab yang tidak berkepentingan dilarang masuk ya ku. Ada yang nggak masuk sana itu. Kalau kita dia ngubur kira-kira tetangga keluarga kita kosong Ringo tuh kawan sama. Ditawari lah jemaah, disiarkan oleh pengurus masjid. Bapak Ibu, para pelayat yang dirahmati Allah, almarhum sudah kita kuburkan, Ringo sudah kosong. Ada yang berminat masuk Ringo diantar sampai depan pintu. Warasa udah kati yang gak nuju. Kalau ada pilihan berjalan ngesot beda apa tuh Ustaz? Jangan sampai masuk yang itu. Berarti kendaraan yang terakhir itu angker takutnya soalnya kalau masih hidup. Tapi kalau mati itulah kendaraan terakhir. Kasur gitu Bapak Ibu beda, walaupun mungkin kasur kita mahal, spring bed yang mereknya luar biasa mungkin, tapi apa kasur kita terakhir? Lantai tanah, bantal gitu Bapak Ibu. Semahal apapun bantal kita, semewah apapun kamar kita, apa bantal kita terakhir? Tanah. Lihat yang di bulat-bulatkan itu. Betul? Namo kita ini kadang kata wong salut dengan nama besar. Baru dengar namanya bae wong takut saking hebat wong itu. Tapi ketika dia mati, apalah arti nama besar? Semuanya akan berubah menjadi mayit ataupun jenazah. Ketika dimandikan, misalnya ada orang itu namanya besar, Abdullah misalnya. Tidak mungkin waktu mau dimandikan, mana Abdullah, sini kita mandikan dai. Agak belakang wong. Kalau manggil namanya tidak, tapi pasti disebutkan mana jenazahnya, mana mayit, dekatkan ke sini, airnya sudah siap. Betul? Berarti nama besar hilang ketika mati, diganti dengan nama mayit. Titel, sepanjang apapun titel kita Bapak Ibu, tidak mungkin saking panjangnya, istilah susah nyebutnya mungkin tidak. Tapi titel kita terakhir apa? 3 huruf ALN, almarhum. Tidak usah kuliah, tidak usah sekolah, dapat kayak kita titel itu. Betul? Jadi apa yang mau kita banggakan? Semuanya yang kita bawa nanti hanya amal kebaikan yang dapat menolong kita. Harus kita pahami, umur yang panjang kalau kita tidak mau ibadah itu belum tentu kita menjamin selamat dunia akhirat. Tapi kalaupun kita umur pendek, insya Allah kalau digunakan ibadah kita akan selamat dunia dan akhirat. Berarti bukan masalah panjang atau tidak umur kita, tapi keberkahan dari umur tersebut digunakan untuk apa.
Saudara-saudaraku, para jemaat takziah yang dirahmati Allah, maksud hati ingin memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Maksud hati sebenarnya masih panjang uraian tausiah di malam hari ini, namun mengingat waktu yang tidak memungkinkan. Tepat kurang lebih setengah jam kita saling mengingatkan di majelis yang mulia ini. Bapak Ibu, untuk itu sebagai penutup, kalau di awal kita awali dengan pantun, di akhir pun kita tutup dengan pantun. Galak dengarnya Bapak Ibu? Jalan-jalan ke Muara Beliti. Di mana Muara Beliti? Sini lah. Jangan lupa membeli bubur. Hidup ini harus pandai memperbaiki diri agar selamat di alam kubur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah, kalau nak tepuk tangannya Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Jangan ada tepuk tangan lebih lah. Ya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi beribadah di sisa usia yang kita miliki. Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya apa yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya perantara untuk menyampaikannya. Tapi kalau ada salahnya apa yang saya sampaikan ini mungkin kesalahan saya pribadi selaku manusia biasa. Untuk itu saya mohon maaf jikalau selama ceramah mungkin kata-kata saya agak kasar ataupun kurang halus. Maklumlah saya ini memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu kalau makhluk halus tidak pacak ceramah kita malam hari ini. Daun salam, daun salasi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.